SKPP ini apa? Contohnya apakah bekerja di Bawaslu ataupun hanya relawan? Dan banyak juga ini sekolah atau bagaimana gitu. Nah, jadi begini. Jadi SKPP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Pada hari ini kita sudah kehadiran tamu yang istimewa, yakninya Bapak Fifner. Bagaimana kabarnya, Bang? baik. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Ini beliau kebetulan ada agenda di Kabupaten Tanah Datar. Tentunya kita podcast Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar meminta waktu 15 menit saja, Bang. Jadi kita tanya-tanya Pak Fifner. Beliau merupakan koordinator divisi pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini yang booming-boomingnya tentang SKPP. Jadi tanya-tanya Pak Fifner tentang SKPP. Banyak masyarakat yang menanyakan apa ini SKPP. Banyak bertanya melalui media sosial ataupun langsung ke Bawaslu. Ini bisa nggak saya mendaftar SKPP? Atau kita bekerja nih di Bawaslu. Jadi butuh penjelasan. Ini kepala sekolahnya SKPP Provinsi Sumatera Barat. Minta penjelasan dari Pak Fifner tentang SKPP. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. sudah diajak bergabung di channel yang luar biasa ini, channel Podcast podcastnya Pojok Pengawasan. Bawaslu Tanah Datar. Dan kita akan bincang-bincang singkat tentang SKPP katanya, yang kebetulan saya dinobatkan tanpa SK ini oleh menjadi kepala sekolah ya. Kepala sekolah tapi tidak tahu SK-nya bunyinya apa. Tapi yang pasti saya ngurusi SKPP ini semua di Provinsi Sumatera Barat. Kira-kira apa yang mau kita... Jadi masyarakat selalu bertanya, Bang, SKPP ini apa? Contohnya apakah bekerja di Bawaslu ataupun hanya relawan? Dan banyak juga ini sekolah atau bagaimana gitu. Nah, jadi begini. Jadi SKPP itu bagian dari upaya Bawaslu dalam rangka mengembangkan pengawasan partisipatif. Jadi memang agak unik ini SKPP ini. Kita ambil orangnya yang tidak pernah terlibat dalam kepemiluan, anak muda. Kemudian kita didik sedemikian rupa dengan kurikulum tertentu yang menyerupai sekolah. Dan bunyinya ini kan SKPP agak unik, bukan pelatihan. Bukan BIMTEK, tapi sekolah kader pengawasan partisipatif. Nah, kenapa kita namakan ini sekolah kader? Supaya selain dia berbentuk sekolah yang diisi dengan kurikulum tertentu, bahasa kader kita gunakan agar lebih menjiwai nih teman-teman peserta didik yang kita didik ini. Karena kalau hanya pelatihan, kadang-kadang habis pelatihan tinggal begitu saja. Tapi kalau mereka sudah kita nobatkan, kita klaim sebagai kadernya pengawas partisipatif, ada tanggung jawab moral. Kalau kita masuk dalam komunitas, banyak organisasi, kader ormas A, pasti secara berkelanjutan sangat menjiwai kita, ideologi kita, perspektif kita akan menjadi bagian dari ormas tertentu tersebut. Nah, kalau ketika orang sudah kita klaim, kita nobatkan sebagai kader pengawas, maka cara pandangnya, perspektif beliau, adik-adik kita ini akan menggunakan cara pandang pengawasan dalam apapun aktivitasnya. Hampir sama dengan relawan atau bagaimana ya? Beda lagi. Kalau relawan ini kan rekrut kadang-kadang sebentar saja. Ini kan kita harapkan menjiwai dia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bisa mereka jadi besok jadi relawan konsepnya. Dan tapi tidak sebatas itu saja. Mereka akan merasa memiliki, kita desain sedemikian rupa, kita doktrin sedemikian rupa supaya mereka merasa menjadi bagian dari Bawaslu itu. Demikian. Sedikit kemudian masalah SKPP ini, Bawaslu RI mengadakan ada beberapa titik. Tentu di Provinsi Sumatera Barat sudah dipilih, mungkin ada di Bukit Tinggi, ada di Payakumbuh, ada di Tanah Datar. Mungkin kenapa
bagaimana Bawaslu Provinsi memilih tempat lokasi ini? Apakah karena pandemi atau dipilih secara acak? Ini SKPP di beberapa titik di Indonesia nih, Bang. Jadi begini, jadi ada 103 titik yang kita 103 laksanakan titik. yang melibatkan 300 lebih kabupaten kota, ya, untuk SKPP ini. Kemudian ketika kita di masing-masing provinsi itu diberikan kewenangan oleh Bawaslu RI untuk menentukan berapa titik kita akan laksanakan, kemudian di mana kita laksanakan dan melibatkan kabupaten kota mana saja. Setelah mengalami diskusi yang cukup alot di KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, maka kita ambil salah satu titiknya adalah tanah datar. Tanah datar yang pertama. Ada beberapa indikator sebenarnya kenapa kita mesti pilih tanah datar, kenapa tidak daerah lain. Iya. Pertama, kita melihat semangat dari teman-teman Bawaslu tanah datar untuk mengelola ini ada, potensinya ada. Secara kelembagaan mereka sudah sangat mau untuk melaksanakan ini. Ditambah lagi ada dukungan eksternal yang dimiliki oleh tanah datar secara kedaerahan. Ada tempat pertemuan representatif atau penginapan representatif. Kemudian kalau kita ambil beberapa kabupaten kota yang kita gabungkan, jaraknya agak berdekatan. Jadi sehingga ini akan memudahkan mobilisasi peserta untuk datang ke tanah datar ini. Nah, ini pertimbangannya. Dan yang paling utama itu tentu saja keseriusan teman-teman tanah datar dong dalam mengelola ini. Kalau teman-teman tanah datar tidak serius, nggak jadi ini kita di sini. Nah, gitu. Terima kasih pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini satu lagi nih, Bang. Ada WA dari teman, mungkin umurnya sudah lewat dari 30 ke atas, sama-sama kuliah dengan saya. Kenapa saya tidak lolos nih SKPP? Mungkin karena, Bang, mungkin pertimbangan teman-teman dari pengawasan, masalah umur ini, Bang. Apakah memang hanya muda-mudi yang dikejar atau seluruh masyarakat ini, Bang? Oh ya, jadi syarat tadi sudah saya katakan bahwa syarat untuk menjadi kader pengawas itu kita ambil maksimal umurnya 30 tahun. 30 tahun. Kenapa kita ambil anak muda? Karena kita mau berangkat dari pemikiran-pemikiran yang segar gitu kan. Kita pandang bahwa anak muda hari ini punya pemikiran segar, idealis, mulai membangun komunitas, tapi tingkat kepeduliannya terhadap pemilu ini agak kurang. Kita motivasilah dengan ini. Kita motivasi dengan ini. Kenapa yang senior-senior agak kurang kita ajak? Karena rata-rata senior-senior yang di atas umur 30-an itu sudah mulai berinteraksi dengan dunia politik, sudah memiliki pengetahuan tentang kepemiluan, sehingga kita anggap mereka sudah pintar-pintar semua. Jadi makanya kita coba didik yang berumur maksimal kalau bisa di bangku-bangku kuliah atau begitu tamat belum kuliah, pernah menjadi penyelenggara. Belum pernah jadi penyelenggara. Jadi kita asumsikan mereka memiliki pengetahuan nol soal penyelenggaraan pemilu. Nah, sehingga ini yang mau kita isi. Ibarat mengisi gelas kosong, belum kita isi, mau kita isi air putih, mau kita isi kopi, mau kita isi teh. Nah, hari ini kita asumsikan dalam konteks pengetahuan kepemiluan mereka kosong, walaupun sebenarnya saya yakin mereka ini sudah baca-baca juga lah di media sosial tentang pengetahuan tentang persoalan kepemiluan ini. Tapi kita coba isi doktrin pikiran mereka menjadi tentang pengetahuan kepengawasan, sehingga mereka punya cara pandang, punya perspektif pengawasan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, gitu. Berarti begitu penting pengawasan partisipatif melalui SKPP ini. Jadi apakah ini terus berkelanjutan atau hanya di tahun ini saja? Jadi begini, SKPP ini merupakan salah satu program unggulan Bawaslu dalam mengembangkan pengawasan partisipatif. Dan ini dirasakan betul oleh pemerintah pusat, oleh Bappenas, bahwa ini sangat efektif dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan ini sudah kita lakukan 2 tahun terakhir. Bahkan ini yang ketiga. Dulu hanya beberapa provinsi saja. Kemudian yang kemarin karena pandemi. Sumatera Barat juga terlibat. Cuman di tingkat dasar itu cuman kita lakukan secara daring. Kemudian menengah baru secara langsung. Kemudian ada lanjut di tahun 2020 kemarin. Kalau tidak salah saya dari Tanah Datar juga kita kirim sampai ke tingkat lanjut. Kemudian hari ini lebih masif lagi. Menjadi 100 titik 300 kabupaten kota. Harapan kita kan ada di seluruh kabupaten kota. Tahun depan juga ada. Kita libatkan juga beberapa kabupaten kota yang mungkin kemarin tidak ada utusan pesertanya. Maka kita ambillah sekarang. Carilah anak muda terbaik,
20-30 orang satu lokal di tiap kabupaten kota, kemudian kita didik baik itu melalui daring maupun secara langsung nantinya. Jadi ini akan kita harapkan akan terus berkelanjutan sampai hari depan, sehingga dari generasi ke generasi baru itu akan muncul terus. Yang senior ini terus akan melaju ke jenjang pengetahuannya lebih tinggi, kemudian yang baru-baru ini kita didik supaya menjadi kader pengawas yang mumpuni. Gitu. Jadi ketika sudah mengikuti SKPP, nanti evaluasi Bawaslu gimana Pak? Tindak lanjutnya ini? Atau hanya sekedar ini tingkat dasar, menengah di provinsi, lanjut ke RI. Jadi tujuan Bawaslu provinsi ini membentuknya pertingkatan. Ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi begini, kenapa ini buat berjenjang? Pada prinsipnya SKPP dasar itu memberikan pengetahuan dasar kepada mereka. Pengetahuan dasar. Nah, nanti dari pengetahuan dasar tentang pengawas pemilu. Kita anggap kalau untuk sekedar jadi panwascam, jadi penyelenggara di level bawah gitu kan, itu dengan pengetahuan dasarnya sudah cukup lah itu kan, sudah cukup bagi mereka untuk modal menjadi penyelenggara namanya. Kalau mereka berminat jadi penyelenggara. Iya. Tapi apakah mereka harus jadi penyelenggara? Tidak juga. Tidak juga. Bisa saja mereka masuk partai, menjadi pimpinan partai, menjadi tim sukses dan lain-lain. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah dikader oleh Bawaslu masuk partai. Kami tidak ada pernah merasa rugi. Mau jadi PNS umpamanya, PNS yang memiliki cara pandang pengawas pemilu. Iya, Mau jadi partai politik, tim sukses memiliki cara pandang tim sukses, cara pandang pengawas sebagai tim sukses. Sehingga pelaksanaan pemilu ini bisa kita lakukan dengan lancar gitu. Oke, jadi pemirsa, SKPP ini merupakan program yang baik oleh Bawaslu RI karena selalu per tahun ya, selalu diadakan, dan untuk kedepannya ini harapan dari Pak Fifner bagaimana SKPP ini, karena sudah mulai dari awal dalam keadaan pandemi, lanjut diseleksi beberapa kabupaten kota, apakah nanti di tahun berikutnya bagaimana bentuknya lagi? Nah, jadi harapan kita ini tetap secara rutin tiap tahun kita lakukan ya, tergantung ketersediaan anggaran dan kondisi negara ini. Kalau seandainya masih pandemi ya, kalau seandainya memungkinkan kita lakukan, kalau pandemi tidak terlalu membahayakan, kita lakukanlah secara luring langsung. Tapi kalau tidak ya secara daring. Tapi yang pasti sesuai dengan arahan Bawaslu Republik Indonesia, program ini akan terus kita lakukan. Terus akan kita lakukan ya, dan kita akan ambil beberapa kabupaten kota yang mungkin pada tahun ini belum terlibat untuk kita minta merekrut beberapa anak muda potensial yang mau peduli terhadap pelaksanaan pemilu, kemudian kita didik. Dan mau jadi apa mereka terserah. Terserah. Setelah menjadi alumni terserah. Terserah mau masuk jadi penyelenggara di KPU, di Bawaslu, mau jadi PNS, jadi wira swasta, jadi saudagar, jadi pengusaha, jadi tim sukses, jadi partai politik, jadi caleg, tidak ada persoalan. Yang kita harapkan pendidikan ya. Kita didik, maka kalau mereka jadi PNS, mereka jadi PNS yang punya cara pandang pengawasan pemilu. Bahwa kalau ada masalah, prosesnya seperti ini. Ini salah, ini menyalahi prosedur. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau sudah cara pandang kita tentang pelaksanaan pemilu sudah sama, maka kita harapkan pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar begitu. Oke, seperti itu. Mungkin seperti itu sahabat Bawaslu, masyarakat. Kita tadi sudah bincang-bincang, tanya-tanya Pak Fifner temanya tentang masalah SKPP. Nah, ini penutupan aja karena Pak Fifner begitu sibuk jadwalnya. Ini pertanyaan terakhir di luar SKPP. Boleh nggak Bang? Boleh lah. Jadi dalam waktu dekat ini pergantian pimpinan Bawaslu RI ataupun KPU RI. Kita nantikan apakah Pak Fifner mau melanjutkan jenjangnya nih. Wah, ini pertanyaan berat ini. Berat pertanyaan ini. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Yang pasti kita akan istiqomah berkiprah di jalur penyelenggara pemilu. Jadi tetap di penyelenggara. Walaupun mohon doanya saja bagi teman-teman Bawaslu Tanah Datar, kita ini bisa terus eksis, istiqomah di jalur penyelenggara dimanapun kita. Tapi mau di KPU, mau di Bawaslu sama saja sebenarnya. Sepanjang kita mau berkomitmen menjadikan pemilu yang luber, jujur dan adil ini. Dan tentu saja tetap selalu berupaya menciptakan pemilu bersih dan termasuk mendidik
anak-anak muda masyarakat untuk menjadikan pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Oke pemirsa, kita doakan Pak Pevindar selalu sehat, bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi Pak Pevindar. Amin. Semoga dalam keadaan sehat selalu keluarga. Kami dari tim podcast Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tatar ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata kita pakai jargon Bawaslu Pak. Yap, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jangan lupa subscribe dan like podcast Bawaslu Tanah Datar. Terima kasih Pak.